Hari ini kita akan belajar sebuah tema yang cukup relate dengan minggu lalu. Saya beri judul tema khotbahnya adalah Why Christianity, atau kenapa kita menyebutnya, mengapa kita menjadi orang Kristen atau mengapa kita menjadi orang percaya. Why Christianity. Kata Kristen muncul pertama kali di dalam jemaat di Antioquia ketika mereka melihat kehidupan pengikut Kristus mirip dengan apa yang mereka lihat, dengan apa yang Yesus ajarkan. Makanya disebut sebagai Kristen, pengikut Kristus. Kalau saudara ngerti, ada dulu golongan namanya Gus Durian. Siapa mereka? Bukan mereka suka makan durian, bukan saudara. Gus Durian adalah kelompok yang suka mengikuti pemikiran dari Bapak Gus Dur. Dulu ada istilah Marhainisme. Apa itu Marhainisme? Adalah orang yang suka dengan pola pikir founding father bangsa kita, yaitu Insinyur Bung Karno. Nah, mari kita akan belajar apa yang membuat kekristenan berbeda dengan kepercayaan yang lain. Tadi pagi ketika saya mulai pelayanan, turun dari mobil, istri saya tahan tangan saya, dia pegang tangan saya dan dia ambil dompet saya. Enggak, saudara. Dia pegang tangan saya, dia bilang, "Sebentar, jangan turun, aku mau doain buat kamu." Dan dia doain saya supaya nggak salah ngomong, supaya khotbahnya nggak nyinggung agama lain, supaya khotbahnya nggak jadi backfire. Saya bilang sama dia, "Sayang, jangan khawatir, aku sudah belajar." Nah, hari ini kita akan belajar mengapa saudara dan saya harus jadi pengikut Kristus. Kenapa kita harus menyebut diri kita sebagai orang Kristen? Karena goal dari khotbah ini supaya saudara tidak menjadi Kristen karena papamu Kristen. Supaya saudara tidak menjadi Kristen karena kakekmu Kristen. Karena agama kekristenan, kepercayaan kekristenan bukan kepercayaan warisan. Katakan amin. Karena takutnya kalau papamu nyembah bawang, kamu juga nyembah bawang. Nah, karena terbatas waktu, saya akan berkhotbah. Poinnya ada 5 Pak Bu, tapi saya hanya membahas 2 poin saja. Biar saudara dan saya bisa mendapat dengan maksimal. Mari sama-sama kita akan melihat yang membuat kekristenan berbeda dengan kepercayaan yang lain di peringatan menjelang Jumat Agung ini. Karena mari kita lihat Yohanes 13 ayat yang ke-35. Mari sama-sama kita baca Yohanes 13 ayat yang ke-35. 3, 2, iya. Yaitu kasih yang nyata yang membuat kekristenan berbeda. Jadi yang membuat kekristenan berbeda adalah kasih. Bukan berarti agama lain tidak mengenal kasih. Tetapi dalam iman kekristenan, iman Kristen menjadi unik Pak Bu. Karena dimulai dan diakhiri oleh kasih karunia Allah. Saya ulang lagi, iman Kristen menjadi unik karena dimulai dan diakhiri oleh apa? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang mulai, Tuhan juga yang menyelesaikan. Amin. Jadi iman kekristenan Tuhan yang mulai, Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang tolong, Tuhan yang bantu. Dan sampai endingnya Tuhan yang menyelesaikan. Kalau cabang lain sih tepuk tangan denger ini saudara. Kayaknya udah habis THR-mu ini. Saudara, makanya lagu yang bilang kau yang memulai. Gak cocok bagi orang Kristen. Karena dalam iman kekristenan Tuhan yang mulai. Dan bukan saja Tuhan yang mulai. Tuhan yang menyertai. Dan juga Tuhan sampai kesudahannya. Dia tolong saudara dan saya. Amin. Mari kita akan belajar apa yang membuat iman Kristen menjadi unik. Yang pertama, karena hanya dalam kekristenan Allah yang mencari manusia. Hanya dalam kekristenan Allah yang mencari apa Bapak Ibu? Manusia. Mari kita lihat firman Allah dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya, firman itu dan diam di antara kita. Roma 5 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. Allah oleh karena apa? Kristus telah mati ketika kita masih, Pak Bu perhatikan, ketika kita masih berdosa. Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Inilah kasih
yang menjemput di saat-saat terburuk kita. Biasanya kan orang mengasihi karena ada maunya dari kita, betul apa tidak? Biasanya kan orang mengasihi saya kalau konseling pernikahan, saya selalu tanya demikian. Bagi saudara yang pengen konseling sama saya, pastikan kau menyiapkan jawabannya. Saya selalu nanya begini, kenapa kamu mau nikah sama dia? Oh karena dia baik pak. Kenapa kamu mau nikah sama dia? Oh karena dia lucu pak. Kenapa kamu mau nikah sama dia? Oh karena papanya kaya pak. Gak ada yang ngomong gitu sih. Saya tanya, kalau dia gak lucu lagi gimana? Kalau dia gak baik lagi gimana? Karena manusia selalu mengasihi karena melihat ada sesuatu yang bisa diberi. Betul apa tidak? Tetapi tidak dengan Tuhan. Alkitab saya bilang, ketika kamu masih berdosa, Allah sudah mengasihi kamu. Amin. Makanya iman kekristenan menegaskan bahwa Allah lah yang mencari manusia. Amin. Makanya dalam Kejadian 3 ayat yang ke-9 ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam suaminya Inul. Ketika Adam jatuh dalam dosa, saya mau tanya, yang tanya Allah atau manusia? Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, di manakah yang cari ketika manusia jatuh dalam dosa? Adam cari Allah atau Allah cari Adam? Ada orang bilang, oh kenapa Allah tanya di mana engkau? Apakah Allah nggak tahu di mana manusia? No, Allah tahu. Saya suka main petak umpet sama anak saya Pak Gene. Saudara nggak nanya, saya kasih tahu. Ini informasi terbesar di akhir zaman. Anak saya kalau main petak umpet Pak Bu selalu ketahuan. Kenapa? Karena ngumpetnya tempatnya nggak pernah berubah. Selalu di situ, di balik hordeng. Dan kalau anak saya ngumpet Pak, anak saya ngumpet Bu, badannya ketutup, pantat sama kakinya kelihatan. Jadi selalu ketahuan. Mari kita jujur. Kalau saya yang ngumpet Pak, Bu, padahal saya ngumpet di samping dia ngitung 1, 2, 3, cuman tutupin selimut sampai saya ketiduran gak ketemu sama dia. Saya mau tanya sama saudara, lebih mudah mana? Manusia yang cari Tuhan atau Tuhan yang cari manusia? Makanya manusia dari dulu agama, manusia cari Tuhan. Itu agama. Saudara mukanya kayak bingung gitu. Kekristenan, Tuhan cari manusia. Amin. Jadi kalau saudara bilang semua agama sama, saudara sedang menghina darah Yesus. Kalau saudara gak keberatan karena ini streaming, saya gak bisa ngomong belak-belakan. Do study, do your own research. Semua agama di muka bumi dimulai dari seorang manusia yang saleh. Dalam sebuah agama ada seorang pangeran yang mencari Tuhan. Dalam sebuah agama ada orang yang alim, soleh, yang cari Tuhan. Tuhan lihat orang itu, Tuhan kasih wahyu. Hanya dalam kekristenan. Bukan manusia yang cari Tuhan. Tapi Tuhan turun dari surga. Cari manusia. Iman kekristenan menjadi unik, Pak Bu. C.S. Lewis bilang demikian. Anak Allah menjadi manusia. Supaya manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Anak Allah menjadi manusia supaya manusia dapat menjadi. Di atas kayu salib Jumat Agung yang akan kita rayakan ada istilah divine exchange, pertukaran ilahi. Dan pertukarannya ini Pak Bu bukan pertukaran yang apple to apple. Yang mahal, berharga ditukar sama kita yang tidak berharga. Anak Allah menjadi manusia supaya manusia dapat menjadi apa Bapak Ibu? Anak-anak Allah. Kasih Allah itu berinisiatif. Kasih Allah itu proaktif. Kasih Allah itu penuh kerinduan. Mengapa kekristenan unik? Yang pertama, karena semua agama dimulai dengan pencarian manusia terhadap ilahi. Tapi dalam kekristenan Allah yang mencari manusia. Amin.
Kenapa kekristenan unik? Karena semua agama keselamatan adalah hasil usaha. Tapi dalam kekristenan keselamatan adalah hasil anugerah dari Tuhan. Amin. Kenapa kekristenan unik? Karena dalam agama kita diberkati karena kita baik. Tapi dalam kekristenan kita diberkati. Bukan karena kita baik. Karena Tuhan itu baik. Kalau tepuk tangan yang gak kompak gak usah tepuk tangan saudara. Sebagai ilustrasi. Semua agama seperti orang lumpuh. Yang berusaha naik ke puncak untuk ketemu Tuhan. Mendaki, merayap, berjalan semua agama. Bisa gak orang lumpuh sampai ke puncak? Ini ada orang gak sih? Bisa gak orang lumpuh sampai ke puncak? Impossible. Agama seperti orang lumpuh berusaha ke puncak untuk ketemu Tuhan. Tapi kekristenan, Tuhan yang di puncak turun ke bawah. Gendong orang lumpuh itu, bawa ke puncak. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini dong. Bisa lebih bangga lagi, sama-sama bilang sama saya bangga jadi pengikut Yesus. Sama-sama bilang sama saya, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Agama tangga dari bumi ke surga. Tapi kekristenan tangga dari surga ke bumi. Saudara, makanya saya mau bilang sama saudara. Jangan tinggalin Yesus apapun harganya. Anak-anak muda, adik-adik perempuan. Jangan gara-gara cowok alisnya nyambung sampai bawah. Tapi Pak, cowok itu sayang banget sama saya Pak. Bilang sama dia, kalau kamu sayang sama aku, lebih sayang mana kamu sama Yesus? Kalau dibilang aku, mana tangan kamu? Ambil paku tangannya. Masih sayang sama aku? Pasti dia bilang, perempuan gila. Kalau dia bilang masih sayang, ambil mahkota duri, kenakan ke mahkota duri sama dia. Adik-adik muda, jangan karena jabatan posisi, kamu tukar Yesus. Para pengusaha, jangan karena jabatan posisi, kamu jual Yesus. Jangan tukar yang kekal untuk yang sementara. Never. Jangan pernah tukar. Dalam kekristenan, mengapa kekristenan unik? Karena yang pertama, hanya dalam kekristenan, bukan manusia yang cari Tuhan. Tapi Tuhan yang cari manusia. Bilang kiri kanan saudara, lu dicariin sama Tuhan. Amin. Ada yang katakan, mau diapain gua? Yang kedua poin saya yang terakhir. Yang kedua, mengapa kekristenan unik Pak Bu? Kenapa kekristenan unik? Karena yang kedua kalau kita mempelajari dalam Alkitab. Bahwa kekristenan is not just a religion. Bukan hanya sekedar agama. Tapi kekristenan adalah sebuah hubungan. Mari kita lihat firman Allah dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ke-9. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ke-9 sama-sama kita baca. 3, 2, ya sebab... Itu bukan, jangan ada orang yang apa? Dalam kekristenan keselamatan adalah anugerah, hadiah. Bukan hasil perbuatan kita. Allah menerima kita bukan karena kita baik, tapi karena Allah itu baik, katakan amin. Hanya di dalam kekristenan Yesus datang ingin memiliki hubungan. Memang kenapa? Manusia pertama ditaruh di Taman Eden. Karena Allah pengen dekat sama manusia. Betul apa tidak? Memang kenapa Allah kasih tabut perjanjian di tengah-tengah bangsa Israel? Karena Allah mau ada di tengah-tengah mereka. Memang kenapa Yesus datang ke dunia? Karena Allah mau dekat sama ciptaannya. Memang kenapa Allah kirim Roh Kudus? Karena Allah mau dekat sama saudara. Memang kenapa nanti Alkitab bilang kamu adalah mempelai wanita, Yesus adalah mempelai umat. Kok wanita juga? Pria.
Karena Tuhan bicara hubungan. Mari baca Alkitab saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-15 dikatakan kamu bukan lagi hamba. Melainkan apa? Sahabat. Cek dunia ini, cek sejarah. Tidak ada kepercayaan di muka bumi ini yang mengizinkan pengikutnya, hambanya memanggil tuannya dengan sebutan sahabat. Gak ada. Gak ada. Firman Allah mengatakan dalam Galatia 4 ayat 6 dan ke-7. Dikatakan bahwa kamu adalah anak. Kamu anak-anak Allah. Bahkan yang paling keren ketika para murid-murid bertanya bagaimana kami harus berdoa. Bagaimana Yesus mengajar mereka? Jikalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Om kami yang di surga, bos kami yang di surga. Woi! Biar yang tidur bangun semua. Supervisor kamu yang di surga. Dia bilang gimana kalau kamu berdoa? Woi! Jikalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami. Gila, gak ada Tuhan dalam sejarah dunia yang mengizinkan pengikutnya memanggil dengan Bapa. Gila, saudara bangga gak kalau saudara panggil Pak Prabowo Bapak? Pak Prabowo lewat nih. Papa. Aku lo ditembak. Papa. Gak ada. Hanya kekristenan yang mengizinkan pengikutnya untuk memanggil dia dengan sebutan apa? Saya nggak biasa saudara, belum beres sudah tepuk tangan, nggak biasa saya saudara. Amin. Makanya Allah dalam istilah teologi ada istilah transcendent. Allah yang maha besar, Alkitab bilang gini, bumi pijakan kakinya, surga tatahnya. Berarti besar banget. Alkitab bilang gunung tunduk, laut bergelora, dengar nama Tuhan. Betul apa tidak? Saking besarnya nama Tuhan, transcendent. Tapi Allah yang transcendent itu juga punya sifat Allah yang imanen. Apa tuh imanen? Kebesarannya, kedahsyatannya, tapi dalam kebesarannya Allah yang begitu agung, Allah yang begitu mulia, pengen deket sama saudara. Amin. Suatu hari anak saya nonton saya khotbah, datang ke gereja dia. Dia bilang sama istri saya, papa kok kalau di gereja beda ya sama di rumah. Kenapa? Di gereja marah-marah, teriak-teriak. Saya bilang sama dia gini, saya teriak-teriak supaya kamu bisa bayar sekolah. Enggak, bercanda. Ya benar juga sih tapi enggak. Papa kok di gereja galak, marah-marah. Istri saya bilang enggak, itu dia passionate, dia semangat khotbah. Papa bukan marah-marah. Terus istri saya tanya, kalau di rumah gimana memang papa? Oh kalau di rumah konyol. Kenapa konyol? Karena anak saya juga konyol. Anak saya tuh Pak suka bercanda sama saya. Kami di rumah dia baru ngambil air ditaruh di kulkas, di banyak kulkas di rumah kami. Kebetulan rumah kami banyak kulkas. Enggak, bukan sombong, kami distributor kulkas. Jadi taruh di beberapa kulkas, ini udah hari ke-6. Besok hari ke-7. Ngapain? Airnya udah keluar dari kulkas, dia akan bikin lomba taruh tangan di air. Siapa yang kuat-kuatan? Sebenarnya saya yang menang. Tapi karena saya nggak pengen dia patah hati, jadi saya yang angkat. Dia suka lagi main berantem-beranteman. Dia pakai kekuatan super. Saya ajar sama dia gini, kekuatan semua superhero kalah sama kekuatan Tuhan Yesus. Jadi semenjak itu kalau kami berantem-beranteman, dia mau kalah, dia teriak kekuatan Tuhan Yesus, saya jatuh. Kenapa? Karena saya bertanggung jawab untuk dia tahu Yesus itu dahsyat. Masalahnya puluhan kali. Lagi panco, udah mau menang, kekuatan Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan Yesus. Saya pasti bilang gini, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Maksud saya, gini dilihat saya di gereja. Passionate. Waduh bagaimana. Tapi di rumah dia hangat.
Saya hangat sama dia. Begitu juga dengan Tuhan. Musuh gemetar mendengarnya. Iblis takut dengannya. Tapi sama saudara, dia hangat. Amin. Dia hangat. Kemarin ada orang DM saya ngajak berantem. Pak Pendeta penjelasan Pak Pendeta soal Tritunggal gak jelas. Gak ngerti saya Pak Pendeta, pusing saya. Makin ngaco, kalau emang iman orang Kristen gak beres. Saya langsung bilang sama dia, di mana alamatmu Sherlock? Anak Medan. Boleh kambing di kampung sendiri. Tapi banteng di perantauan. Enggak, saya bilang, gak jelas. Saya cuma ngomong gini sama dia. Kita sepakat gak? Dunia ini indahnya minta ampun. Sepakat gak? Sepakat gak Indonesia indah banget? Eropa indah banget. Emang pernah loh? Indah banget kan, betul gak saudara? Kita lihat ada satu daerah yang semuanya padang pasir. Ada satu daerah yang semuanya kutub, salju. Ada satu daerah yang tadinya hangat, sekarang jadi dingin. Antar kita. Yang suka WA tiba-tiba hilang. Antar kita. Ada yang gak ngerti itu. Saya bilang sama dia, bagaimana Tuhan bisa menciptakan dunia yang begitu indah. Kenapa dia gak bisa menciptakan? Kenapa dia gak bisa biji Tritunggal? Ada orang yang rambutnya keriting, kulitnya hitam. Ada orang yang rambutnya lurus, kulitnya putih. Ada orang hidungnya mancung. Tuhan ciptakan ada orang hidungnya ke dalam. Ada orang yang alisnya tebal. Ini buat laki-laki. Karena buat perempuan gak berlaku. Tuhan kasih alis, dia hapus. Dia gambar ulang. Dia bilang Tuhan gak beres bikin alis ini. Udah biar aku aja yang bikin alis Tuhan. Tuhan urusanmu bumi aja, alis urusanku Tuhan katanya. Cuman wanita yang berani sama Tuhan. Makanya iblis mencobai wanita Hawa. Ini pasti masuk TikTok nih nanti nih. Pasti TikTok nih. Sampai di mana khotbah saya tadi? Alis. Dari sekian banyak materi itu yang diingat ya. Seorang hamba Tuhan namanya Tim Keller mengatakan demikian. Saya undang pemain badminton. Allah dalam Alkitab adalah satu-satunya Allah yang bersemayam di tata surga. Namun juga mencuci kaki murid-muridnya. Ini kalimat keren banget loh. Kalau foto-foto yuk. Najis Pak. Allah dalam Alkitab adalah satu-satunya Allah yang bertata di kerajaan surga. Allah yang maha besar, maha dahsyat, maha mulia, maha agung itu. Kalimat bertata di surga bicara lebih tinggi dari semua langit di bumi. Tapi Allah yang maha tinggi itu mencuci kaki murid-muridnya. Cuci kaki murid-muridnya. Kasih tahu saya, Tuhan mana yang seperti itu? Kasih tahu saya, Allah mana yang seperti itu? Kasih tahu sama saya, dewa mana yang seperti itu? Iya nak. Kasih tahu sama saya, Tuhan mana yang di saat bersamaan begitu besar, begitu hebat, begitu mulia. Tapi di saat bersamaan, dia mencuci kaki murid-muridnya. Ada sebuah lagu yang terkenal dulu, dinyanyikan oleh ex-sister. Who is like the Lord? Nobody. Who is like the Lord? Gak ada yang tahu. Saudara mainnya kurang jauh. Pulangnya kurang malam. Kasih tahu saya Tuhan mana yang mulia, agung, dahsyat dan seterusnya. Tapi mau mencuci kaki murid-muridnya.
Makanya kebangetan banget kalau kamu ninggalin Yesus gitu. Kebangetan banget. Udah paling enak jadi orang Kristen. Udah paling enak. Dari awal sampai kesudahannya. Dia yang sertai. Gak ada. Saya sayang sama jemaat di tempat ini. Tadinya 2 jadi 3. Poin ketiga, apa yang membuat kekristenan menjadi unik? Yang ketiga, yang terakhir, salib. Salib, gak lain gak bukan. Salib. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Pada Jumat Agung nanti kita akan mengingat bahwa di kayu salib kasih Allah dinyatakan seterang-terangnya. Seorang hamba Tuhan terbesar di abad ke-20 namanya Billy Graham mengatakan demikian. Di atas kayu salib Allah telah membuktikan kasihnya di atas kayu salib. Ketika Kristus tergantung, berdarah, mati. Itulah Allah yang sedang berkata kepada dunia, aku mengasihimu. Saudara, bagi dunia salib adalah kebodohan. Bagi dunia salib adalah kemaluan, rasa malu, kekecewaan. Saudara, kalau mundur berapa ratus tahun yang lalu, saudara tahu kisah revolusi Prancis? Kaum Borjuis ditangkepin, terus dipenggal. Tahu Borjuis? Itu ada lagunya itu. Lo borju, jangan belagu. Lagak lo tuh, ini itu. Kalau belagu, mantap. Mari sembah dia. Kaum borju waktu itu ada namanya ratu mereka. Permaisuri mereka namanya Mario Antoinette. Itu Boru Siregar dia. Dia ditangkap. Dipancung sama pisau guillotine. Ya kalau nggak salah namanya. Ya kalau salah mohon maaf. Dipancung. Berapa ratus tahun yang lalu di Timur Tengah, alat pancung itu biasa. Di Asia Timur, gantungan itu biasa. Kalau saudara pergi 2000 tahun yang lalu pakai salib, orang akan bilang begini, lo ngapain pakai salib? Karena salib adalah lambang kehinaan. Salib adalah lambang rasa malu. Salib adalah lambang hukuman. Salib adalah lambang ketidakberhargaan. Tapi justru di atas kayu salib, masa depan kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Justru di atas kayu salib everything change. Salib adalah game changer. Makanya saya percaya kalau ada orang yang paling diwawancara di surga, saya percaya bukan Musa. Saya percaya bukan Daud. Saya percaya kalau ada orang yang paling banyak diwawancara oleh malaikat di surga. Ini terjemahan saya ya. Gak ada di Alkitab saudara. Alkitab para pendeta ada. Saya percaya makhluk manusia yang paling banyak diwawancara di surga nanti. Itu yang penjahat yang di samping Yesus. Saya percaya ketika penjahat itu masuk surga. Maka malaikat akan bilang begini. Penjahat, kalau bisa masuk. Maka malaikat satu bertanya, udah kasih perpuluhan belum? Penjahat itu bilang, apa itu perpuluhan? Penjahat satu lagi bilang, malaikat bilang, kamu tahu nggak? Justification by faith, dibenarkan karena iman. Apa itu justification? Ditanya lagi, kamu udah ikut Komsel belum? Penjahat itu bilang, apa itu Komsel? Dan semua malaikat tanya, kok bisa masuk surga? Lalu kata penjahat itu, saya juga nggak tahu. Tapi orang yang di tengah bilang sama saya, karena kamu percaya sama aku, hari ini juga kita sama-sama di taman Firdaus. Bukan berarti perpuluhan gak penting, bukan berarti persembahan gak penting, bukan berarti justification by faith gak penting. Kalau saya mau bilang sama saudara, salib is a game changer. Pernah lihat orang gak pakai kalung gantungan?
Pernah lihat orang gak pakai kalung, gue telin. Karena itu rasa malu. Tapi kenapa kita pakai salib? Karena kita percaya at the cross, di atas kayu salib, seluruh murka Allah ditimpakan kepada Yesus. Agar seluruh anugerah Allah dicurahkan sama saudara. Jangan pernah saya bangga jadi pengikut Yesus. Saya bangga nyembah Yesus. Karena saya percaya. Kenapa kekristenan unik? Karena hanya kekristenan. Bukan manusia yang cari Tuhan. Tapi Tuhan yang cari manusia. Kenapa kekristenan unik? Karena kekristenan hanya kekristenan. Yang manusia boleh panggil Tuhan yang sebutan Bapa. Hubungan. Tuhan gak bisa jauh dari saudara. Dia pocecip sama saudara. Hanya Tuhan yang orang Kristen yang cemburu. Tidak ada Tuhan agama lain yang bilang gini, aku Allah yang pencemburu. Roh Kudus turut. Tidak ada. Hanya dalam kekristenan. Hanya ada di kekristenan salib yang membayar dosa manusia. Doa saya menyertai saudara. Jumat Agung besok kita akan belajar. Saudara yang suka belajar teologi ya, siap-siap datang bawa teman, bawa keluarga. Karena kita akan belajar dalam tentang kenapa Jumat Agung. Doa saya menyertai saudara yang punya surga. Crazy in love with you. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan.